Selamat pagi dan shalom. Bertemu lagi kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 8 Oktober tahun 2022. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memberkati kami dan melindungi sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami sehingga bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, renungan kita pada hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan di ayatnya yang ketiga. Ya, lembaga Alkitab memberikan judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Ayatnya yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Amin. Ya. Renungan kita hari ini diberikan judul Hati yang Lembut dalam bahasa Toraya Pena Malama. Ya, semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Dari sikap dan tindakan, bahkan tutur kata serta perbuatan seseorang, kita dapat membedakannya. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa, namun kemarahan dan kekecewaannya dapat dijaga dan dikuasai sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bukan berarti Musa tidak pernah marah, bahkan ia sering marah, dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun, pada saat yang tepat, ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kusi. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyindir Musa, namun ia segera sadar lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta. Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun. Dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, ia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu, milikilah hati yang lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah diperdengarkan kepada kami saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang memiliki hati yang lembut, untuk bisa menahan emosi kami, bahkan menahan ego kami, sehingga kami bisa memiliki hati yang lemah lembut surut dengan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.